Pada video kali ini akan kami sampaikan salah satu kendaraan yang dapat digunakan oleh teman-teman semuanya untuk mudik lebaran nanti. Dan ini juga merupakan salah satu mobil yang merakyat sekali sehingga harganya pun variatif. Apa mobilnya dan bagaimana spesifikasinya? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara subscribe, like, dan juga komentar yang membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan ridho serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan, dan jangan lupa kita selalu bersyukur dalam segala kondisi dan juga beribadah lebih rajin lagi untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankannya. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita mau menyampaikan informasi tentang salah satu mobil bekas yang dapat digunakan oleh teman-teman semuanya untuk mudik lebaran di tahun ini. Sebelumnya kita ketahui bahwa yang namanya mudik itu adalah perpindahan warga ya, secara istilah mudik itu lebih populer ketika bulan Ramadan selesai, kemudian banyak dari warga negara Indonesia itu pulang ke kampungnya masing-masing, baik yang dari kota ke desa maupun sebaliknya yang dari desa dan mudiknya ke kota. Banyak sekali angkutan yang digunakan, ya, mulai dari angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, ya. Kemudian sekarang kita akan bahas angkutan darat, dan lebih spesifiknya lagi adalah angkutan darat berupa mobil, yaitu kendaraan mobil keluarga yang nantinya dapat digunakan oleh teman-teman semuanya untuk mudik lebaran. Informasi yang akan kami sampaikan yaitu mobil bekas yang dapat digunakan untuk mudik teman-teman semuanya. Kita mulai dari salah satu jenis mobil yang merakyat sekali di Indonesia, yaitu Suzuki Carry. Secara umum kita sudah mengetahui bahwa Suzuki Carry merupakan salah satu mobil sejuta umat ya, merakyat sekali di Indonesia. Bahkan hampir di setiap kota itu armada angkutan umumnya, angkutan kotanya menggunakan Suzuki Carry. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Suzuki Carry, kita ulas kembali ada berapa jenis dari Suzuki Carry itu sendiri. Secara umum yang namanya Suzuki Carry hadir di Indonesia itu ada 7 macam. Yang pertama Carry Bagong atau Carry ST100 dengan mata bulat. Ada juga Carry Sipit ya, masih ST100 juga, tetapi ini masih menggunakan 4 persneleng, giginya 4. Kemudian lanjut ada Carry Extra. Carry Extra ini masih menggunakan mesin 1000 cc tapi sudah mengadopsi 5 percepatan. Selanjutnya ada Carry Futura. Carry Futura ada 3 macam ya, Futura 1300, 1500 dan juga 1600. Untuk varian 1600 ini merupakan varian yang langka karena populasinya tidak sebanyak yang Carry 1000, 1300 dan 1500. Dan untuk Suzuki Carry yang varian terakhir itu adalah New Suzuki Carry 1500 yang lahir pada tahun 2019 sampai tahun ini 2024 dan menggunakan mesin 1500 cc sama halnya yang dipakai oleh Suzuki R3. Dari 7 macam tersebut mempunyai variasi harga yang berbeda atau bermacam-macam ya. Paling murah itu ada di 10 jutaan. Jadi kenapa kami informasikan ini sebagai salah satu pilihan mobil bekas untuk teman-teman semuanya, karena harganya itu yang memasyarakat sekali, bahkan bisa dibilang seharga dengan motor ya. Kita pegang uang 10 juta, kita sudah bisa dapat Suzuki Carry. Tentunya harga membawa rupa. Kita tidak mungkin dengan uang 10 juta dapat mobil yang wow, itu tidak mungkin ya. Makanya kalau kita lebih ngejarnya ke fungsionalitas, Suzuki Carry
bisa menjadi pilihan dari teman-teman semuanya. Di harga 10 jutaan kita bisa dapat Suzuki Carry Bagong dan Carry Sipit. Di harga 20 jutaan kita sudah bisa dapat Carry Extra ya. Di harga 30-an sampai harga 60-an kita sudah bisa dapat Carry Futura, baik itu Futura 13, 15 atau 16. Nah, untuk yang New Suzuki Carry ini memang dari pabrikan hanya mengeluarkan versi pickup saja, tidak seperti pendahulunya yaitu Carry Futura yang dari Suzuki kerjasama dengan karoseri Indomobil melahirkan Suzuki Carry Futura Real Van ya. Tapi kalau untuk yang Suzuki New Carry 15 yang keluaran tahun 2019 ke sini itu lebih banyak ke mobil pick up-nya saja. Untuk mobil station juga ada tapi langsung dirubah menjadi angkutan umum. Itu, menjadi angkot ya. Jadi walaupun ada salah satu pabrik karoseri yang melahirkan mobil minibus dengan basic New Suzuki Carry, tapi itu tidak begitu populer. Lebih populernya untuk New Suzuki Carry adalah untuk mobil angkot. Itu seperti itu. Nah, sekarang apa sih kekurangan dan juga keunggulan ya, kekurangan dan keunggulan dari Suzuki Carry itu sendiri sehingga kami informasikan kepada teman-teman sebagai mobil pilihan mudik, mobil pilihan untuk angkutan mudik ya. Yang pertama untuk keunggulannya itu adalah populasinya yang banyak sekali. Ya. Terutama untuk daerah perkotaan dan ini digunakan sebagai angkutan umum, sebagai angkot ya. Populasinya banyak sekali. Carry 1000, Carry 13, Carry 15 itu banyak sekali yang digunakan sebagai angkot. Sehingga dari populasinya yang banyak tersebut menjadikan keunggulan yang lainnya yaitu owner deal-nya sangat melimpah sekali. Ya. Owner-nya melimpah, perawatannya mudah ya. Kemudian harganya juga yang variatif dan purna jualnya juga cukup stabil ya, tidak hancur ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sengaja nih beli buat persiapan mudik lebaran, nanti setelah mudik selesai dijual lagi itu nilai susut harganya itu tidak terlalu banyak ya. Itu seperti itu. Dan salah satu keunggulan lainnya dari Suzuki Carry tersebut adalah komunitasnya juga cukup solid ya, sehingga teman-teman nanti kalau misalnya punya Suzuki Carry gabung di komunitas ya, baik itu saya tidak menyebutkan spesifik komunitasnya ya, tapi ketika sudah masuk komunitas saya yakin ada nilai plus yang dapat teman-teman rasakan, yang dapat teman-teman nikmati. Kemudian dari keunggulan tersebut kita berbicara tentang kekurangannya. Yang namanya mobil Suzuki Carry itu adalah mobilnya basic sekali ya. Dari dealer itu hanya disediakan keunggulannya adalah hanya menggunakan AC single saja. Tapi kalau untuk yang versi GRV Real Van itu ada yang menggunakan AC double blower dan velg racing. Hanya itu saja, tidak ada yang lain ya. Tidak dibekali power steering, apalagi tilt steering juga tidak ada. Tidak dibekali dengan power window, apalagi airbag, apalagi rem ABS itu tidak ada. Ya, makanya masih basic sekali. Tapi ada peningkatan untuk yang Carry 15 yang terbaru itu sudah ada varian AC dan juga power steeringnya. Kemudian kekurangan yang lain itu adalah tidak ada moncongnya ya. Jadi kita duduk, kita nyetir itu langsung berhadapan dengan jalan ya. Makanya ada istilah nasib kita itu hanya dibatasi oleh kaca saja. Itu tidak ada moncongnya. Itu yang menjadi salah satu kekurangan. Kemudian kekurangan lainnya adalah image-nya itu kalau Suzuki Carry adalah mobil angkot ya. Jadi buat teman-teman yang lebih mementingkan gengsi tentunya tidak tepat ketika membeli Suzuki Carry. Tapi ketika mementingkan fungsi, Suzuki Carry bisa menjadi pilihan teman-teman semuanya untuk dijadikan sebagai kendaraan mudik lebaran nanti. Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan memberikan inspirasi bagi teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nantikan video-video kami selanjutnya. Insya Allah akan kami tayangkan setiap sore pada pukul 5 sore atau pukul 17 sambil menunggu teman-teman yang beragama Islam dan berpuasa sambil menunggu buka puasa.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.